Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Kalian masih ingat tentang pidato Pak Prabowo yang menyebutkan bahwa ada raja kecil yang ingin mengkudeta kebijakannya, dan ada seseorang yang ingin memisahkan antara dia dengan Pak Prabowo, dengan Pak Muldoko. Ini kok kayak sangar-sangar gini ya mukaku. Ini santai-santai guys, ini bukan penjahat guys, insyaallah ini tidak jahat, ini nggak tahu kenapa guys. Ya, tentunya saya akan mencari Bu Irma Cenagor. Kemana dia ya setelah viralnya kasus dia yang dianggap menista agama, yang mengatakan Nabi Muhammad atau Rasulullah itu tidak sempurna gitu loh. Oke bosku, siapa sosok di antara dia, di antara mereka? Mari kita simak videonya. Seperti yang Faisal Assegaf sampaikan, raja kecil itu Bahlil. Wah, Bahlil? Benar Mencari sih sosok Bahlil? raja kecil di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cukup mudah jika mencermati dinamika politik nasional kekinian. Pernyataan Prabowo bahwa ada raja kecil melawannya itu sangat jelas mengarah ke Bahlil. Kata Faisal Assegaf, bukan tanpa sebab Bahlil yang menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral baru-baru ini melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg. Kebijakan itu langsung membuat rakyat di kalangan bawah berteriak karena berimbas pada kelangsungan dan kelangkaan gas subsidi. Yang lebih mengagetkan, ternyata kebijakan ini diinisiasi oleh Bahlil tanpa instruksi langsung dari Prabowo. Tak pelak Bahlil menjadi Menteri Kabinet Merah Putih pertama yang kebijakannya dianulir Presiden Prabowo secara langsung. Tudingan tersebut memotret pada ketegangan Golkar dan Gerindra terkait keonaran gas 3. Yang dilakukan orang-orang yang berseberangan dengan ini nih, siapa kira-kira yang ingin memisahkan? Dalam beberapa hari terakhir ya, pidato-pidato Pak Prabowo Prabowo memang cenderung berani eksplisit menyebutkan pihak tanpa menyebutkan nama. Ya, bisa dimaknai raja kecil ini bisa dimaknai dalam konteks kepala daerah. ketua umum partai, udah. Oh, ketua umum partai. Ketua Siapa? umum partai yang ketuanya itu aja terus. Itu aja terus. Oke. Dendam terus bawahnya, dendam, benci, dendam, benci, dendam, benci. Megawati Kalau dong. paling presiden lah pokoknya. Saya nggak ini loh. Itu kayak Megawati kan. Saya tuh kamu tuh jadi apa-apa Itu loh. menurut Kalau mau bicara tentang kira-kira siapa yang ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo, memang tidak ada yang kemudian secara eksplisit menyatakan itu. Tapi pertama saya membaca dan mendeteksi, kalau mau kita mention satu persatu, ya adalah mereka para pendukungnya Ganjar dan pendukung Anies Baswedan, yang memang sebenarnya melihat bahwa ketika Pilpres sudah usai, sudah saatnya Prabowo sebagai presiden terpilih menunjukkan dirinya sebagai presiden yang tak lagi misalnya tidak dikait-kaitkan, apalagi berada di bawah bayang-bayang mantan-mantan presiden sebelumnya. Termasuk misalnya kelompok-kelompok netizen kritis bahwa sebenarnya Prabowo itu tidak punya beban masa lalu, yang menjadi beban bagi Pak Prabowo itu adalah beban masa depan. Bagaimana persoalan ekonomi, bagaimana persoalan kesejahteraan, persoalan kemiskinan yang selama ini itu tuntas bisa dilaksanakan dengan setuntas-tuntasnya. Jadi hanya itu yang sepertinya paling mungkin bisa dideteksi, karena per hari ini sekalipun sebenarnya publik itu hanya ingin melihat bahwa Prabowo setelah dilantik jadi presiden sudah 4 bulan ya menjadi presiden, maka semua keputusan politik, strategi politiknya adalah murni atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Prabowo, bukan karena misalnya ada bisikan, ada mungkin feedback dan masukan dari pihak-pihak yang lain. Makanya tidak mengherankan dalam 100 hari kinerja Prabowo kemarin, pasti pertanyaannya itu adalah apakah Prabowo itu sudah terlepas dari bayang-bayang Jokowi atau tidak. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin mengkonfirmasi bahwa ketika Prabowo sudah dilantik, ya Prabowo memang sudah harus menegaskan dirinya adalah Presiden Republik Indonesia yang tentunya semua orkestrasi, semua kebijakan politiknya itu murni yang kemudian diputuskan oleh Prabowo dengan para jajaran-jajaran kabinetnya, bukan karena ada bayang-bayang ataupun pengaruh dari mantan-mantan presiden sebelumnya. Pak Prabowo, bangun Pak. Jangan pisahkan Prabowo dan Jokowi. Nanti Bapak kepanjangan. Ini masalah negara Pak, masalah negara, bukan masalah keluarga, bukan masalah kelompok, golongan, apalagi cuma besti. Saya tahu Pak ya, Pak Jokowi itu sohib Bapak, tapi ini masalah rakyat Pak, masalah negara, masalah kedaulatan juga. Bapak bilang ada orang yang mau misahin antara Bapak dengan Pak Jokowi. Nggak ada Pak, nggak ada yang pengen misahin. Bapak mau berdua, mau tinggal serumah, mau gimana itu terserah Bapak. Tapi kalau urusan negara ya, itu utamakan bangsa dan negara, lebih utama daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan golongan, daripada kepentingan apalagi cuma temen Pak. Jangan kecewain rakyat Pak ya. Dulu
Pak Harto juga diadili, Pak. Ya, Pak Harto tuh mendapatkan keadilannya karena di sidang. Ingat kan, Johan Felix Tanpa Bolon itu pengacaranya Pak Harto. Kalau buat saya sih, Pak, ya lebih baik diadili lah, Pak. Soeharto juga dulu diadili, ya. Dengan hasil Pak Harto terselamatkan dari hujatan, dari cacian, makian, fitnahan, karena udah diadili, Pak. Daripada Pak Jokowi itu nggak diadilin, difitnah orang, dihujat orang, ya kan, dikucilkan sama rakyat. Mendingan jelas-jelas kalau benar-benar diadili, nanti Pak Jokowi mendapatkan keadilannya. Kan belum tentu bersalah juga. Iya Benar benar. nggak? Saya belajar dari Pak Jokowi. Momen saat Prabowo tidak rela Nggak usah Jokowi malu-malu lah. dikuyu-kuyu banyak orang. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, Apa sih itu mau dijelek-jelekin. artinya kuyu-kuyu? Jangan. Jadi Kita jeleknya. hormati semua. Hormati semua. Yang rame-rame mendatangi rumah Pak Jokowi, yang rame-rame Sama bikin Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Hmm. Jangan. Kita jangan ikut. Jangan ya adik ya. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka. termasuk Kaisang, anak durhaka. Pakai kaos tulis adili Jokowi. Rombongan bapak-bapak purnawirawan jenderal itu yang sepuh-sepuh menginginkan supaya Pak Jokowi diadili. Kemarin dengar tuh pidato Pak Jenderal di depan ibu-ibu Fatayat NU. Ada ini pihak-pihak yang ingin memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Janganlah orang setelah tidak berkuasa jangan dikuyu-kuyu. Kita harus hormati semua mantan pemimpin kita, kira-kira begitu. Ya sudah. Jadi kalau Pak Jenderal sudah ngomong begitu, gimana? Masih kalian menyeret-nyeret Pak Jokowi supaya diadili? Tapi makin kesini makin besar loh tuntutannya itu. Ya bahkan kemarin itu ramai sekali di Solo itu. Gabungan mama, aktivis mahasiswa rame-rame nuntut Pak Jokowi diadili. Nah selesai sudah. Kemarin Pak Jenderal omon-omon jangan bawa itu Pak Jokowi dikuyu-kuyu gitu. Kita harus hormati. Selesai sudah. Selesai sudah. Ada nih yang dablek, ada nih yang melawan saya. Masa untuk menuntaskan kemiskinan absolut dia belajar melihat bagaimana mengentaskan kemiskinan ke Australia katanya. Ada menteri kayak gitu. Itu teman gua tuh, Mas Budiman kan yang utusan khusus untuk pengentasan kemiskinan. Masa iya sih dia berangkat ke Australia untuk studi banding Budiman. pengentasan kemiskinan. Itu kelewatan banget. Aduh, ya itu kan pilihan Bapak juga itu. Ya sudah ya, yang kalian menginginkan supaya Pak Jokowi diadili selesai sudah. Sudahlah, ya kita dukung Pak Presiden untuk membangun, untuk mengentaskan kemiskinan dari negara kita, untuk memberi makan adik-adik, anak-anak pendidik, anak-anak murid kita. Ya, duitnya makin habis aja. Kemarin ada usulan dari ibu-ibu, dari mak-mak supaya makan gizi itu dirubah dengan uang bantuan tunai. Aduh, itu nanti bagaimana tuh yang sudah kadung investasi bikin dapur? Ada loh pengusaha yang sudah bikin dapur sampai habis 10 miliar. Terus gimana? Mangkrak dong. Aduh, ada-ada aja sih ibu-ibu. Oke ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Kok jawab sendiri salamnya bang? Biar aku yang jawab bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, gimana tanggapan kalian tentang video ini? Apakah kalian sepakat ketika Bahlil kayaknya ya, Raja Kecil itu, atau Ibu Megawati? Menurut kalian, silahkan tanggapi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.